Assalamualaikum sahabat hikmah. Di zaman modern ini, barang-barang tradisional yang terkesan jadul dan kuno ternyata kembali diminati. Seperti anyaman korang atau bambu ini. Meski sederhana tapi dianggap unik, sehingga banyak orang yang mencarinya. Bahkan oleh pengelola kafe atau restoran bertema klasik. Selain tentu saja tetap dipakai menjadi wadah para penjual jamu, nasi, dan sebagainya. Inilah sumber mata pencaharian Pak Endang selama 3 tahun terakhir. Di kampungnya di kawasan Cianjur, Pak Endang dikenal sebagai pengrajin anyaman korang. Sejak pagi, Pak Endang mengawali kegiatannya dengan mencari bambu ke kebun. Modal yang harus ia siapkan lumayan besar. Untuk mendapatkan sekitar 15 batang pohon bambu, Pak Endang perlu modal 150.000. Modal itu ia gunakan untuk membeli pohon bambu dari si pemilik kebun. Ya cari bahannya, kalau sudah habis tuh cari lagi bahan, beli lagi bahannya dari orang yang lain gitu, belilah. Ya biasa aja tuh cari-cari ke kebun, cari yang lain ya ke kebun bambu gitulah. Yang punya itu ditanyain, ini mau jual nggak? Ya mau, boleh, saya beli gitu. Dengan berjalan kaki dan membawa sebilah parang, Pak Endang menebang bambu-bambu. Tidak semua jenis bambu yang ada di kebun cocok untuk dianyam. Sehingga Pak Endang juga harus memilih dan memilah dulu sebelum menebang. Ini salah satu bagian terberat dari pekerjaan Pak Endang. Harus menebang pohon yang cukup besar dan keras di usianya yang sudah 65 tahun. Ya kan saya sudah tidak menerima gitu tenaganya. Karena tidak berpilih lagi, udah aja. Bikin korang aja gitulah. Sudah 3 tahun itulah. Iya kan sudah lama. Tanpa mengeluh sedikit pun, Pak Endang mulai memotong bambu-bambu yang ditebangnya. Potongan bambu ia pisah-pisah sesuai kebutuhan menganyam nanti. Potongan-potongan bambu kemudian ia panggul untuk dibawa pulang ke rumahnya. Jarak kebun dan rumah sekitar setengah kilometer, sungguh menguras tenaga Pak Endang. Ya sering ketibaran itu. Kaki dengan ini, kepala ketinggang gitulah. Ya waktu nyari bambunya itu macam-macam aja lah. Meski beberapa kali mengalami kecelakaan, namun tidak pernah terbersit sedikit pun di benak Pak Endang untuk berhenti dari pekerjaannya. Membuat serta menjual kerajinan wadah bambu adalah tumpuan harapannya untuk menafkahi keluarga tercinta. Seluruh potongan bambu lalu diletakkan di luar rumahnya atau yang lebih tepat disebut gubuk. Di tempat inilah sehari-hari Pak Endang membuat korang. Ia tinggal bersama istri, anak perempuan, dan cucunya. Menganyam korang ternyata tak mudah. Pak Endang harus benar-benar teliti dan cermat agar tidak salah menyusun anyamannya. Sepertinya biasa-biasa aja tuh. Bikinnya dari dulu sampai akhir biasa di anyam-anyam gitu. Terus ditilep. Sudah ditilep tuh, udah direrap jadi kan. Ya memang susah. Ya kesulitannya waktu ngahwa alamannya. Waktu ngahwa terus nganyam gitu belat-belit. Nah, ini belat-belitnya begitu. Saya jadi pusing gitulah. Namun Pak Endang pantang menyerah. Apapun kesulitan dalam prosesnya bisa ia selesaikan. Tak heran jika dalam sehari Pak Endang mampu menghasilkan lebih dari 10 buah korang. Bambu-bambu yang telah dipotong itu dibelah lagi tipis-tipis lalu mulai dianyam.
Membelah dan mengiris harus dilakukan hati-hati agar tangannya tidak terluka. Ya, kulit batang bambu yang tajam seringkali melukai tangannya. Kesulitan saya pekerjaan. Pekerjaan saya nggak yang lain lagi. Kecuali itu bikin korang aja. Korang-korang yang telah selesai dibuat kemudian dirapihkan oleh Pak Endang dan kini siap untuk dijual. Dengan menggotong 5 korang sekaligus, Pak Endang berjalan kaki dari rumahnya menuju pasar. Biasanya di pasar ada pengepul yang siap menampung wadah bambu buatan Pak Endang ini. Meski kaki pegal dan badan letih, Pak Endang abaikan demi sesuap nasi bagi keluarganya. Masih beberapa ratus meter lagi jarak yang harus ia tempuh. Pak Endang harus tetap fokus menuju pasar, meski matahari sedang terik-teriknya. Setiap korang yang dibuat Pak Endang ia jual seharga Rp10.000. Sayangnya, tidak setiap hari semua korangnya laku terjual. Enggak, itu korangnya kurang bagus. Fokusan yang punya saya di dalam. Enggak jadi. Ya kadang nggak tentu gitu, kadang-kadang ada 20.000, ada 30.000, kadang-kadang nggak ada. Nggak cukup tuh. Tidak cukup itu sehari-hari. Meskipun korang dagangannya kadang hanya laku 1-2 buah saja, Pak Endang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya mau jual ini Bu, korang. Ya. Ini kan yang kemarin masih banyak, Pak. Ya, nah dirugiin lah. Rugiin? Ya, jadi berapa nawarnya tuh? Gimana kalau saya bayar aja 30.000? Ya, biarin lah. Biarin? Ya. Ini Pak uangnya 30.000. Saya terima ya orangnya. Di sekitar saya kan banyak galian-galian ya yang membutuhkan korang, makanya saya mau masuk aja dari Pak Endang. Sehabisnya dari yang lain mah nggak ada. Kualitasnya bagus dibandingkan sama yang lain. Pak Endang rupanya menahan lapar sejak tadi. Berbekal uang hasil jualan korang atau wadah bambunya, Pak Endang pun mengisi perutnya di sebuah warung. Hidangan sederhana yang terdiri dari nasi dan tempe orek ini cukuplah sudah mengganjal perutnya. Pak Endang harus berhemat agar penghasilannya dari berjualan korang cukup untuk keluarganya. Bu, saya makan sudah. Nggak punya uang, bayar korang biarin. Oh, biarin, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Pak Endang ikhlas menerima berapapun rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski jumlahnya tak besar, baginya yang penting adalah berkah bagi keluarganya. Karena itu, ia pun tidak pernah meninggalkan sholat dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, di antara cara terbaik bersyukur adalah bagaimana kita dapat mendayagunakan seluruh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala di semesta ini lebih bermanfaat bagi manusia. Ada isyarat yang luar biasa dari surat An-Nahl ayat ke-5 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun." Dan hewan ternak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padanya terdapat bulu untuk menghangatkan tubuh kalian, serta ada berbagai manfaat dan sebagiannya kalian makan. Kita kalau disebut hewan ternak, yang pertama kita pikirkan adalah dagingnya untuk kita makan. Justru yang disebutkan oleh Allah pertama-tama adalah bulu hewan yang sering kita lupakan. Dan itu sangat bermanfaat untuk menjadi pakaian yang menghangatkan tubuh manusia.